Saya waktu di Ligung, saya lagi menjalankan ibadah sholat, langsung datang Belanda menyerang saya. Langsung saya diberondong di masjid. Kawan saya mati semua, cuma saya 2 orang yang hidup. Nah, sudah jengkel saya, itu membunuh saya, larikan ke atas. Belanda itu mati semua karena saya membaca latur di kulamsor, wayo di kulamsor wawalate pulobir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu lagi bersama saya di Salja Channel. Dan untuk video kali ini, di momen 17 Agustus ini, saya akan menemui salah seorang pejuang di mana di zaman penjajahan Belanda sama Jepang, beliau itu aktif dalam merebut kemerdekaan Indonesia ini. Dan katanya beliau itu sudah berumur 102 tahun. Wow, luar biasa. Dan untuk lebih lanjutnya, simak terus di Salja Channel. Alhamdulillah teman-teman semua, saya bersama rekan-rekan sesama YouTuber sudah sampai bisa bertemu dengan seorang pejuang pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia, dan sekarang juga masih berjuang untuk mengisi kemerdekaan bersama para warga masyarakat Indonesia. Nah, nanti Abah akan bercerita tentang pengalamannya saat berjuang melawan penjajahan Republik Indonesia. Nah, konon kabarnya beliau mempunyai ilmu-ilmu kebatinan yang bisa digunakan untuk melawan para penjajah. Namun sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan Abah tersebut ini. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka! Luar biasa, semangatnya sangat besar sekali. Kita akan berkenalan dulu. Abah dengan siapa namanya? Saya nama M. Iding. Dengan Bapak M. Iding ya? Iya. Biasa panggilannya Bapak Iding atau Iya. bagaimana? Bagaimana saja. Bagaimana saja, luar biasa. Abah Iding mungkin. Abah Iding ya? Abah Iding. Nah, Abah Iding sekarang usianya berapa tahun, Bah? Saya usianya 101, 102. 102 tahun. Iya. Berarti pada zaman Belanda dan zaman Jepang menjajah Indonesia, Abah sudah siap tempur begitu ya, Bah? Sudah ingin berjuang menyingkirkan penjajahan. Wah, luar biasa. Ini momen yang pas sekali ya, di bulan Agustus, di bulan penuh sejarah tentang kemerdekaan. Iya. Abah sekarang di sini bersama istri atau? Bersama istri. Oh, istri di rumah. Saya lahir Kelapa II tahun 23, tapi desa dipekarkan. Jadi keambil ke desa Sinargali. Oh, sekarang di Sinargali berarti? Iya. Oh iya. Jadi teman-teman di sini di lokasi kita mengambil video ada di desa Kelapa II zaman Kelapa dulunya. II, Tapi ya. karena Kelapa II itu terlalu besar, maka dimekarkan ada desa Sinargali namanya gitu. Dan Abah tinggalnya di desa Sinargali, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka, begitu ya, Bah? Iya. Abah, kalau sekarang ini aktivitasnya bagaimana, Bah? Sudah usia senja seperti ini, mengurus keluarga begitu ya, Bah? Iya. Karena istri Alhamdulillah saya sudah lelah kesana kemari mencari nafkah. Sudah payah, untung saya datang dari resimen yang mendaftarkan saya di veteran. Wah, luar biasa. Itu Abah pertama kali berjuang itu daftar menjadi seorang pejuang atau prajurit usia berapa tahun, Bah? Usia 17 tahun. Usia 17 tahun. Iya, di Cirebon menjadi Laskar TNI pimpinan Deapani. Wah, hebat, luar biasa. Berarti daftarnya di Cirebon ya, Bah, gitu? Cirebon. Luar biasa. Nah, itu pada saat Abah usia 17 tahun, itu motivasi Abah apa sih, Bah? Kenapa pengen jadi tentara? Kan kalau jadi tentara itu berperang, mengorbankan nyawa, bercucuran darah. Entah dari 10 tahun juga saya sudah mau berjuang saja. Tidak ingin menjadi guru, dokter nggak mau. Maunya menyingkirkan penjajahan, nggak mau dijajah.
apakah Abah punya pengalaman pahit barangkali pada saat yang menjadi alasan Abah ingin jadi tentara? Karena saya percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya dijamin berjuang melawan senjata bermacam-macam juga. Wah, luar biasa, ini patut dicontoh ya. Ya, Karena melihat penderitaan bangsa Indonesia ini yang begitu menderita, banyak yang dibunuh, banyak yang dikerja paksa, Abah ingin menjadi tentara. Nah, Ya. Abah, ini kan saya dapat kabar katanya pejuang-pejuang zaman kemerdekaan dulu itu menggunakan ilmu-ilmu kebatinan untuk melawan Jepang dan Belanda. Itu betul, Bah? betul. Wah, luar biasa. Itu ilmu yang digunakan itu ilmu apa sih, Bah? Ilmu Al-Baqarah dengan Al-Maidah. Oh, itu ngambilnya dari sana. Ya, Nah, kalau misalkan sudah mempelajari ilmu itu, nanti Abah bisa jadi seperti apa sih? Apakah kebal atau bagaimana? alhamdulillah jadi peluru itu tidak nempel di kulit saya, Oh, tidak tembus ya? tidak tembus. Selain daripada ilmu kebal, Bah, ada ilmu apa lagi, Bah? Ya banyak, untuk pelet-pelet banyak. Oh, Untuk pelet. pelet perempuan. Wah, perempuan Belanda, Bah, pernah dipelet? Perempuan kita bangsa Sunda. Iya. Kan kalau zaman dulu ya banyak ya gadis-gadis Belanda. Ya, Mungkin gini, Bah, Abah bisa ceritakan salah satu saja pengalaman Abah yang paling mengerikan di mana Abah melawan Belanda pakai ilmu yang Abah punya. Coba Abah ceritakan, Bah. yang paling mengerikan saya di Majalengka, di dekat markas Belanda. Saya 4 bulan akan membasmi Belanda, mencari dulu bahasa Belanda, sekolah dulu bahasa Belanda ke Belanda yang ada di Majalengka. Itu gimana, Bah? Apa di brandel peluru atau gimana waktu itu? Belum, itu mah cuma saya pura sambil nyabit rumput. Mm-mm. Berhubung saya tidak punya biaya, dari desa nggak dikasih biaya, saya pura-pura nyabit rumput, Mm-mm. mendengarkan bahasa Belanda supaya saya mau nyerang tidak tertembak sama Belanda. Mm. Nah, kali mangsa saya ada Belanda yang lewat, Mm. dipanggil sama kawannya dari markas, katanya, "Woi Tuan Kamil." Nah, itu Belanda itu datang ke Belanda lagi, dipanggil itu. Nah, sudah itu pikir saya sudah dimasukkan di hati saya itu bahasa Kamil, karena datang Belanda kepada Belanda lagi dipanggil. Nah, sudah itu saya berhubung baru satu kata, masuk saya di pos di Belanda. Saya pakai dulu ilmu, bahasa ilmunya yang latu dirikul absor wa yirka absoru wa latipulobir. Baru saya masuk di Belanda. Lagi jalan kedengaran, tapi belum kelihatan mungkin saya sama Belanda. Saya ditegur, "Hap turidar," katanya. Kata saya, "Iknir Kamil." "Yes." Jadi saya tidak ditembak. Kalau tidak bisa jawab begitu, saya diberondong dengan brand. Nah, sudah tahu bahasa Belanda, saya pulang ke daerah, ke tempat sendiri. Langsung saya nyerang Belanda. Ke sana bikin dulu tumbak, bikin itu gacok, bikin saya tepel, bandring, berangkat kepala sekolah juga mau ini diambil sama saya berjuang nyerang Belanda ke pos. Nah, sudah datang di pos, kedengaran saya lagi berjalan, Belanda negor pada saya. "Hap turidar," katanya. Kata saya, "Ik menir Kamil." "Yes." Nah, datang itu di tempat Belanda yang 2 orang lagi jaga. Belanda langsung ambil papan catur, dia catur. Nah, berhubung saya jengkel, diangkat saya papan caturnya, ditaplokin. Nah, dia bukan marah, kalau meraba kepala saya diusapan, "Bagus-bagus." Beri ketawa dia. Kata saya, "Jangan
dulu ketawa terus. Saya pakai smoking, mau merokok. Nah, dikasih saya Dunhill 1 bungkus. Ya, Udah ada berarti. sejak zaman Belanda sudah ada. Begitu. Nah, sudah begitu, saya pulang lagi ke kampung. Saya bikin tumbak, bikin tepel, bikin supit, bikin bandring untuk membunuh Belanda. Nah, saya masuk duluan dari depan Belanda. Ya, begitu saya ditegur yang tadi jawabnya. Nah, terus saya masuk lagi, dia pasang catur, kata saya juga. Saya taplokin. Saya diusap-usap sama Belanda sambil ketawa dia. Tidak disangka musuh. Nah, sudah saya tahu bahasa Belanda. Saya pulang membuat tumbak. Bikin tumbak saya 3. Di pinggir, di belakang. Saya dari depan sama tepel. Nah, langsung sudah Belanda negor pada saya. Kedengaran gorosak-gorosak karena musim kemarau. Nah, saya bicara, "Iktuan, yes kami." Nah, langsung tumbak itu masuk di Belanda, pinggang-pinggang Belanda semua. Tepel berjalan, nyumpit matanya, nyumpit taruh kepalanya. Belanda langsung jatuh, langsung aja digacok lagi. Sudah mati, saya pulang mengambil senjata, dapat senjata 2 awan. Berikut pelurunya dapat. Sampai mati itu orang Belanda ya. Mati. Nah, sudah begitu saya pulang. Kasihannya masyarakat Babakan Jawa sebelah selatan Majalengka dibakar semua, Ciande, Pancurnang sama Belanda. Disangka yang membunuh Belanda orang sana, orang Pancurnang, Cikawan dibakar, Babakan Jawa dicurug. Nah gini bah, saya kan mendengar cerita dari tetangga Abah ya. Ya, Katanya Abah ini pernah ditembak lalu meninggal dan kemudian hidup lagi. Itu betul nggak bah? bukan ditembak itu mah. Saya sudah mati. Umur 17 tahun saya mati dulu. Tapi saya nggak mati padahal saya. Sangkanya dilihatnya di rumah saya mati. Maksudnya Sudah gara dimandikan, saya sudah diminta sama kain gue. Berarti ini Abah Iding ini adalah seorang mata-mata pada zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, di Bahkan Laskar. Saya rela di- pura-pura mati untuk bisa melawan para penjajah. Iya, bukan pura-pura mati, katanya sudah mati, bahkan mau dimakamkan, makamkan saya hidup, hidup lagi. lagi. Itu mah belum berjuang, Oh, Belum berjuang. Berarti punya ilmu yang luar biasa Abah ini sebetulnya. belum berjuang saya. Tapi kalau yang saya tangkap dari cerita Abah di awal, Abah ini kan tadi awal mulanya kan nyabit rumput untuk menangkap bahasa Belanda. Ya, kan? itu masih sudah hidup lagi. Sesudah hidup lagi. Yang maksudnya ini lebih ke mata-mata cari strategi Belanda dan dilaporkan ke Laskar, mungkin seperti itu ya, Bang? Iya, saya lagi menjadi laskar di Cirebon. Itu apa pada saat melawan orang Belanda itu berapa orang yang Abah ajak gitu? 9, Ada 9. ya, Melawan orang Belandanya berapa orang, Bah? 2 orang yang di pos. Kalau ke markas mah saya kurang berani. Dan Karena senjata saya cuma tepel dengan banding dengan tumbak. kalau 2 orang Belanda itu bawa senjata juga, Bah? Bawa 2, semua juga senjatanya owen. Teman Abah ada yang kena tembak, Bah? Nggak ada, langsung mati Belandanya waktu itu mah. Berarti ini lebih ke pembunuh berdarah dingin. Abah ini. Iya. Benar. Nah, Bah, yang Abah katanya kan pernah dibrandel sama apa namanya? Peluru. Iya, waktu di Temong saya, di Masjid Temong. Itu gimana ceritanya, Bah? Nah, dulunya permulaan saya ditugaskan sama Mayor Sugiantara, harus patroli ke kampung Cibenei Temong. Nah, dipimpin sama Kotong, prajurit 2. Nah, kali-kali saya sudah dekat ke Temong, saya minta berhenti, bahkan negor pada saya. Kamu cuma PPD, saya militer, tidak boleh dimonopoli sama OKD.
Ya kalau begitu silakan saja kalau kamu mau mati mah. Nah, masuk di masjid saya langsung membuat daftar kusimang. Baru 1010 Belanda sudah gerombolan sudah datang. Langsung jendela masjid ditumuk sama lup senjata. Langsung menembak ke dalam. Ya kawan saya langsung semua juga mati, tinggal 2 orang saya. Abah mah nggak kena peluru apa emang kebal Abah? Bukan kebal, bukan nggak peluru, jadi peluru nembak saya cuma kalau bahkan namru di sini tidak ada yang kena. Oh, berarti kayak ada yang dilindungi gitu, Bah? Dia dilindungi sama Allah. Ya berarti kebal intinya mungkin ya, Bah ya. Berarti yang dari berapa orang yang teman Abah yang meninggal itu, Bah? 11 yang selamat 2. Senjata alhamdulillah diselamatkan sama saya, sama 2 orang. Oh. Semua tidak ada yang terampas. Berarti itu Abah posisinya terkepung di dalam masjid. Iya, berarti? dikepung di dalam masjid, sudah ditungkap saya. Nah, sudah tembakan lenyap, saya kira sudah tidak ada. Saya mau keluar, itu Patromak masih ngumpul. Saya nembak dulu tabuk Patromak, sudah ditembak, jatuhnya Patromak ke bawah, nyapak darah. Darah itu tersundut sama minyak lampu sampai menyala. Saya bergelintir-gelintir mematikan dulu api. Nah sudah itu karena tembakan tidak ada lagi, saya mau keluar. Barang saya mau keluar, gerombolan mau ngambil senjata mungkin. Masih ada yang di pipir pintu. Jadi saya mau keluar, tangannya mau meraba pintu, mau masuk. Kena tangan saya, kaki saya ditangkap. Terus saya bicara begini, saya siap, jangan menangkap saya, ini saya kawan. Habis ambil senjata dari dalam. Yuk, kita berangkat, nanti ada TL dari Kelapa II, bahaya kita. Dari Bentarujeg 3 proton, kita bubar. Senjata sudah terampas semua sama saya. Nah baru saya dilepaskan lagi. Langsung saya ambil granat dari pinggang saya. Lantas buang di depan musuh itu, di depan pintu. Nah dilihat sudah mati. Oh, meledak dulu? Iya, meledak dulu granatnya. Mati 2 orang. Saya langsung keluar menyelamatkan diri, barangkali ada lagi datang gerombolan. Saya lari ke sawah. Senjata itu semua dijak-dijak di sawah. Di pinggir padi karena rancak, karena berat saya mengambil semua mah. Disembunyikan ya? Disembunyikan, cuma 1 yang dipegang sama saya, Owen. Minum dulu Bah barangkali. Mau minum dulu? Iya ya, minum dulu lah. Minum dulu Abahnya. Cek dong. Cek dong. Sepertinya setrek ya. Nah ini berarti bukti dari pengalaman seorang pejuang untuk memerdekakan Republik Indonesia. Jadi jangan sampai kita generasi muda yang mengisi kemerdekaan berleha-leha, bermalas-malasan mengisi kemerdekaan ini, ya Bah? Iya. Nah, sudah selamat, saya sudah ada di dalam BIPAK militer. Nah, tiap malam saya disuruh menjadi persepit militer. Jarak 15 meter saya jauhnya dari pasukan militer. Saya dari depan. Jadi persepit saya harus menjadi persepit. Nah, waktu yang lain saya tidak diambil patroli, saya segatan menghadang gerombolan di Pasir Carui. Saya di pinggir Pasir Carui. Nah, dengan tentara 1 regu. Tapi tentara apa disuruh di belakang sama saya. Kalau ada gerombolan, sebelum saya nembak jangan dulu ditembak dari atas, kata saya. Saya dulu yang nembak karena sudah lama jauh tidak mungkin kena. Tapi saya mah akan menembak 1 meter. Nah, tidak lama datang gerombolan tuh 6 orang. Langsung aja sama saya disalpo sama Owen. Dia langsung tergelincir, mau mati. Langsung saya senjatanya diambil, stand 2. Langsung dijak-dijak. Beketing jengkel saya ambil semulai. Langsung masukkan kepada senjata. Itu belas sama saya mulutnya.
dihualkan, langsung saya telanjang, dikasih berak dari saya Wih. mulutnya karena terlalu jengkel, saya pusing. Bah, kalau boleh tahu, kalau Abah masih ingat itu senjata yang Abah gunakan itu jenis apa, Bah, dulu? Mulai saya pegang, kalau bahasa Belanda itu steyr, Steyr. dengan kata-kata TNI steyr. Kalau bahasa masyarakat mah itu kraben. Oh, rabe. Iya, isinya 10. Peluru. Ya, kalibernya 6,5 Kaliber 6,5. kaliber pelurunya. Kalau untuk jenis-jenisnya Abah berarti udah lupa atau gimana? Apa? Untuk jenis-jenis senjatanya gitu, selain yang tadi. Senjata. Senjata apinya gitu. Senjata api saya mulai pegang kraben. Langsung Moser, terus empil, LE, Sten, Wih, mantapnya. saya Owen, Karel, saya sudah pegang. BB Mortil 3S saya sudah megang. Nah, kalau untuk sekarang, Mbak, Abah masih nyimpen nggak senjata-senjata tersebut? Atau Untuk misalnya apa? Salah satunya gitu maksudnya, Saya tidak punya, diserahkan kepada pemerintah. pemerintah. Dimasukkan lagi di gudang Cirebon, di Majalengka. Ya apabila perlu datang lagi musuh mah akan menjajah lagi, saya masih siap. Masya Allah. Merdeka. Merdeka. Ya, masih Berarti siap. kalau misalkan di hari ini ada musuh yang datang ingin merebut NKRI, Abah siap terdepan, Bah. Masih siap saya tempuran. Merdeka, Bah. Merdeka. Nah, Bah, mungkin kita pengen lanjut di konten kedua, Bah, yang mana Abah ini kan berjuang maksudnya berjuang dengan tidak tutup kemungkinan Abah berjuang menggunakan ilmu-ilmu dari hal-hal yang mungkin kalau menurut kita di luar nalar. Itu Iya. salah satunya ilmu kebal, ilmu menghilang, Iya. dan ilmu mancara putra, mancara putri. Nah. Dan konon katanya Abah juga bisa menerbangkan bambu runcing. Seperti itu ya, Bah ya. Ya mungkin kita nanti lanjut di konten kedua, Bah. Mudah-mudahan Abahnya selalu sehat dan tetap menjaga NKRI ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.